Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, Ramadan bulan yang kita nanti, Ramadan bulan yang kita rindu, Ramadan bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, dan kita semua kini berada di bulan itu. Maka mari untuk kita semua jangan sia-siakan kesempatan ini untuk meningkatkan segala aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai harapan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sampai ke penghujung Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kasih Binadik selaku pembina Badan Takmir Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2A Gorontalo yang senantiasa berada di tengah-tengah kita di berbagai kegiatan. Yang saya hormati seluruh pengurus Badan Takmir Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2A Gorontalo yang mohon izin satu persatu tidak sempat kami sebutkan, dan insya Allah akan hadir di tengah-tengah kita Ustadz Penceramah Bapak Muhammad Rifian Panigoro MA. Hadirin pemirsa live streaming yang saya hormati, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nantinya kami mengajak untuk kita semua senantiasa melepaskan syukur alhamdulillah atas segala nikmat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salam dan salam pada junjungan kita Nabi besar. Kami ucapkan selamat datang pada Bapak Ustaz Muhammad Rifian Panigoro MA. Hadirin yang saya hormati, tak lupa salam dan salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita berbagai ilmu dan perjuangan beliau sampai kita menikmati nikmat yang paling berharga, yakni nikmat beragama Islam. Semoga curahan rahmat tersebut akan sampai pada kita sekalian sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebagai rangkaian program kegiatan Badan Takmir Masjid, maka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis kita akan melaksanakan kegiatan seperti ini yang berlokasi di Masjid atau Lapas Kelas 2A Gorontalo. Dan hari ini tepatnya 3 Maret 2025 pada 3 Ramadan 1446 Hijriah pertama kita untuk melaksanakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini beroleh berkah untuk kita sekalian. Baiklah, untuk menghemat waktu, kegiatan sore hari ini yakni ceramah amaliyah Ramadan, sama-sama kita memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membuka kegiatan ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari sama kita ikuti lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh rekan kita Usman Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.
Demikian tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh Usman Mahmud. Para beliau kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya mari sama-sama kita ikuti kuliah 7 menit yang akan dibawakan oleh Ustaz Ibrahim Abdullah. Para beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, tsumma alhamdulillah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kasih Nabi dengan taksimkan seorang beliau Bapak Kasih Nabi Hukum, yang kami hormati Ketua Takbiran Masjid, Ketua Harian Takbiran Masjid, beserta jajaran yang sempat hadir, dan yang kami hormati dan kami cintai seluruh teman-teman warga binaan Lapas Kelas 2A Gorontalo yang insya Allah kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan rangkaian acara ibadah, yakni melaksanakan puasa bulan suci Ramadan. Semoga syafaat yang diberikan kepada Nabi Rasulullah SAW serta sahabat insya Allah akan mengalir terus kepada kita umat yang masih konsisten dan istiqomah menjalankan seluruh sunnah-sunnah beliau. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Qori tadi, saudara kita Usman Mahmud, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Adapun dituntut pada kesempatan ini, yakni jadikan Ramadan sebagai ladang amal. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kita kesempatan dan waktu, bahkan segala nikmat yang kita rasakan hari ini, baik nikmat kekuatan, kesehatan, sehingga dengan seluruh nikmat yang ada dalam diri kita, kita masih bisa melaksanakan puasa. Akan tetapi puasa akan mendapatkan kualitas keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana sudah tentunya dan harus tidak bisa dengan seluruh amaliyah, baik itu bacaan Quran, zikir, sholat lain, baik itu tarawih, sholat-sholat wajib maupun sholat-sholat sunnah. Sebab apa? Seluruh amal yang kita perbuat, yang kita laksanakan bulan suci Ramadan, satu kebaikan, satu amal akan berikan satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun amal kita, sekecil apapun amal kita, akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita baca Al-Quran dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka Allah akan berikan satu kebaikan dan melipatkan 10 kebaikan dengan hanya membaca ta'arus. Apalagi kita membaca juz per juz. Kemudian kita malam melaksanakan sholat tarawih, Isya, pagi dan witir. Kemudian kita bangun tengah malam menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan kiranya Allah akan menerima seluruh amaliyah Ramadan yang kita laksanakan. Tentunya seluruh amal kita diterima oleh Allah. Jangan kita cederai dengan perbuatan-perbuatan yang akan nantinya merusak seluruh amaliyah kita. Hari ini kita berpuasa dengan bahwa puasa hanya sekedar menahan lapar, harus sebagai seorang suami istri menahan daripada berhubungan daripada suami istri. Akan tetapi pada
manusia kurang memahami bahwa pentingnya menjaga amaliyah bulan Ramadan. Di dalam hadis Rasulullah SAW, kalau misalnya kita disokong min siyami minal kul wa utas, betapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan lapar dan haus. Sebab dia berpuasa masih di dalam hatinya ada kebencian, dia berpuasa di dalam hatinya sangat kesombongan, dia berpuasa masih sering banyak misalnya mengunjing membicarakan keburukan orang lain, sehingga ini akan mencederai merusak amaliyah Ramadan kita. Yang sempurnanya insya Allah akan disempurnakan, akan disampaikan oleh Pak Mukarram Al-Ustaz yang akan membawakan tausiah pada kesempatan ini. Dan saya mohon maaf tadi tidak sempat bisa Ustaz, mohon maafkan minkum katsir. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kurangnya dari saya sebagai manusia, dari saya insan kabilan, tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah hadirin serta pemirsa live streaming yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kultum yang telah disampaikan oleh Ustaz Ibrahim Abdullah. Pada beliau kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya mari sama-sama kita ikuti arahan bimbingan dari beliau Kasih Binadi Lapas Kelas 2 Gorontalo yang sekaligus sebagai pembina Amirul Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2A Gorontalo. Pada Bapak Kasdin Lato Sarjana Hukum, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Tentunya puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita telah hampir sampai untuk menyelesaikan ibadah puasa di hari yang ketiga. Bersalawat kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, keluarga beliau, dan insyaallah curah rahmat syafaat sampai kepada kita di yaumil nanti. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kami sapa dan kami hormati beliau Al-Mukarram Bapak Ridwan Pardoro yang senantiasa bersama dengan kita di tempat ini, baik sebelum Ramadan ataupun pada bulan Ramadan, yang insya Allah juga akan bersama kita di kuliah suku nanti. Kami hormati Ketua Badan Takmir Ketua Harian yang tadi pamit, memang beliau agak sulit duduk untuk bersila sehingga beliau minta waktu di belakang. Saya Pak ya, sehat selalu Pak. Kemudian yang kami hormati seluruh pengurus Badan Takmir, para jamaah serta pemirsa live streaming yang kami cintai, kami banggakan. Tentunya saya hanya akan mengambil waktu 5 menit ke depan, sama seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya. Jadi sebenarnya saya sangat merindukan kondisi ketika kita berkumpul di tempat ini dalam kegiatan buka puasa. Nah, hari ini semuanya terwujud, kita buka puasa bersama di masjid ini, dan insya Allah teman-teman kita semua mengikutinya, karena kami juga tentunya absen semua kegiatan yang berjalan. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya teringat tadi yang disampaikan Pak
Ibrahim ya, yang merupakan imam utama kita, bahwa beliau sempat minta maaf ke Al-Mukarram ya, karena beliau lupa menyapa. Seperti itu. Jadi penyakit lupa ini ya, tidak saja terjadi kepada beliau, tetapi kepada kita semua ya. Apalagi mohon maaf, mungkin yang di luar masih boleh tenang-tenang sedikit ya, soalnya suaranya masuk sampai di sini ya. Saya kira seperti ini ya, karena kami masih bicara nih, nanti sebentar setelah buka puasa ya, bapak-bapak akan kembali ke kamar dan bercerita saja sepuas hati. Tapi jangan lupa jam 7 sudah ada di masjid. Tapi sekarang kami yang bicara di tempat ini. Jadi mohon maaf ya. Kemudian kami lanjut lagi masalah lupa ini. Lupa ini bukan saja orang budaya. Siapa saja, termasuk imam ketika sholat dia lupa. Jadi lupa di dalam baik bacaan sholat atau gerakan sholatnya. Itu tidak boleh kita ini, karena itu adalah sifat manusiawi. Tapi kemudian ada tata cara bagaimana kita mengingatkan ketika imam ini lupa. Jadi ada mekanisme yang disampaikan. Jadi di dalam beberapa hadis, termasuk hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, kurang lebih seperti ini. Saya tidak hafal persis nih, mohon maaf Pak Ustadz ya, karena beliau ini ahli hadis, mohon maaf. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi barang siapa yang ingin mengingatkan imam yang lupa dalam sholatnya, hendaklah dia membaca tasbih untuk laki-laki dan perempuan menepuk tangan. Jadi menepuk tangan ini bukan tepuk tangan kayak orang bersorak ya. Nanti insya Allah barangkali akan dijelaskan sedikit oleh Al-Mukarram ya. Dan ini juga penting. Namun tidak semua jamaah sholat itu harus mengingatkan imam ini pada saat terjadi kelupaan itu ya. Tetapi manusiawi juga kadang-kadang dimaklumi, ada spontanitas. Imam sholat langsung semua secara serentak dia ingin mau mengingatkan imam itu salah dalam bacaan atau lupa dalam bacaan sholatnya dengan menyambung ayat sehingga imam bisa ingat. Ini benar, tetapi tidak harus semua. Dan ada yang paling berhak pada saat itu. Jadi kita punya hak semua mengingatkan, tapi ada yang paling berhak kalau tidak salah ya. Siapa yang paling berhak supaya itu tertib sholatnya? Tidak semua harus bergemuruh di dalam masjid ini. Bayangkan 600 orang ketika mengingatkan imam lupa dalam bacaan sholatnya, terdengar lagi di pengeras suara luar biasa gemanya sampai di Syamtero apa sih. Yang penting saja adalah bahwa yang paling berhak itu adalah orang yang paling dekat dengan imam ini. Karena ada yang nanti di belakangnya ini ada beberapa orang yang juga kalau di tempat kita ini kan juga ada imam utama, ada imam-imam yang kemudian berdiri di belakang ini dan seterusnya. Bagaimana kemudian hukum-hukum yang lainnya nantilah kita kemudian belajar bersama. Kemudian saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sudah sama-sama kita bersama ini untuk mengikuti buka puasa bersama. Akhirnya terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kata. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi sambutan yang disampaikan oleh beliau Kasih bin Adik. Untuk itu pada beliau sama-sama kita ucapkan terima kasih. Baik hadirin serta pemirsa live streaming yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita ikuti ceramah terkait dengan amalan dan hikmah Ramadan yang akan dibawakan oleh yang terhormat Ustaz Muhammad Rifian Panigoro MA.
pada beliau sama-sama kita undang dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Kasih Binadi, Bapak Haji Taslim, alhamdulillah senantiasa bersama-sama dengan kita di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesehatan dan keafiatan kepada beliau. Amin. Yang kami hormati Ketua Takmirul Masjid Masjid At-Taubah, alhamdulillah bersama-sama dengan kita, insyaallah senantiasa sehat walafiat juga, amin. Serta seluruh warga binaan yang insya Allah semuanya sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah. Hari ini kita sudah berada di Ramadan hari ketiga, beberapa saat menjelang buka puasa. Semoga Allah menerima puasa kita hari ini, membalasnya dengan balasan pahala yang tidak ada batasnya, dan insya Allah pahala tersebut menjadi pemberat amal timbangan kita di yaumil akhir nanti. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah curahan dan limpahan rahmatnya akan sampai kepada kita selaku umatnya yang terus berusaha untuk istiqomah dan konsisten dengan ajaran dan sunnah beliau. Jamaah sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita patut bersyukur Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan hingga bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun 1446 Hijriah. Jamaah sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, pada kesempatan sore hari ini sejenak kita merenungi firman Allah Subhanahu wa taala. Penggalan ayatnya itu adalah la taqnatu min rahmatillah. Janganlah sekali-kali kalian itu berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kata kunci yang kita pegang, bahwa manusia itu bagaimanapun dia harus percaya bahwa dia masih bisa mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita ketahui, kita kemudian melihat apa sih yang membuat manusia itu di akhirat itu ada yang dimasukkan ke dalam surga, kemudian ada yang dimasukkan ke dalam neraka. Nah, berarti kan kalau yang kita sudah pelajari, dibagikan ini amal kebaikan ini, kemudian kita terima, begitu ya. Nah, barang siapa yang lebih banyak amal kebaikannya, maka dia masuk ke dalam surga. Nah, kalau amal kebaikannya sedikit, maka dia masuk ke dalam neraka. Nah, berarti kita di dunia ini berusaha semaksimal mungkin supaya pahala kita banyak, kemudian dosa kita sedikit dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Sekarang kira-kira muncul tidak di benak kita bahwa ternyata dalam hidup yang Allah kasih ini, lebih banyak kita itu lalai kepada Allah dibandingkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau kita hitung-hitungan, misalnya ada orang yang umurnya itu misalnya hanya sampai 70 tahun, kemudian dia baru start beribadah di usia 60 tahun. 10 tahun dia beramal,
sisanya itu dalam kefasikan, dalam kelalaian. Kalau kita hitung secara matematis, lebih banyak mana amaliyah kebaikannya atau perbuatan-perbuatan lalainya? Nah, berarti jawabannya adalah perbuatan lalainya. Tapi karena kita punya prinsip yang pertama tadi, la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa terhadap rahmat Allah, maka meskipun waktu ini hanya sedikit, maka kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan salah satu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dengan memberi rahmat kepada manusia, salah satunya adalah diberikannya kepada kita fasilitas bulan Ramadan ini. Nah, jadi jamaah sekalian sama dirahmati Allah, bulan Ramadan itu adalah rahmat. Dari la taqnatu mir rahmatillah itu, bahwa rahmat Allah itu terhampar banyak sekali. Salah satunya adalah hadirnya bulan suci Ramadan ini. Jadi bulan suci Ramadan ini adalah rahmat, dan bulan suci Ramadan ini adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa diberikan fasilitas ini? Ya tadi, 10 tahun mau dibandingkan dengan 60 tahun, lebih banyak 60 tahun daripada 10 tahun. Maka diberikanlah fasilitas ini. Untuk apa? Supaya yang 10 tahun itu, supaya yang mau 5 tahun itu, supaya yang mau 3 tahun itu, dia punya nilai akan menutupi yang 60 tahun tadi. Makanya disebutkan sangat merugi orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dia bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ini rahmat ini jangan sampai lewat, karena tidak semua orang bisa merasakan nikmat beribadah di bulan suci Ramadan. Ada orang yang tinggal 3 jam, dia sholat ke sana, mau mandi dulu Ustaz, mau apa? Padahal habis kasih bersih masjid ini. So, sore-sore dia bertanya, Ustaz saya mau mandi dulu, sedikit lagi sholat tarawih. Nah, dia mandi untuk sholat maghrib, kemudian persiapan tarawih pertama. Ternyata setelah mandi maghrib itu dia jatuh, meninggal dunia, tidak sempat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, berarti ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri, karena inilah rahmat, inilah fasilitas. Untuk apa? Bagaimana memaksimalkan waktu yang sedikit yang Allah berikan kepada kita ini. Nah, sekarang kita cek hadisnya, jemaah sekalian yang sama dirahmati Allah. Hadisnya itu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan hanya mengharapkan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan hadis ini itu berlaku untuk satu Ramadan. Jadi hari ini itu ada ampunan, hari ketiga, nanti hari keempat juga ada ampunan, hari kelima juga ada. Nah, bayangkan kalau setiap hari puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira masih ada dosakah kita ini keluar dari Ramadan? Ya, apakah kita masih punya dosa ini 30 hari? Nah, maka itulah yang dimaksud tadi. Sangat rugi orang yang setiap hari bertemu Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau man shoma Ramadan itu kapan? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Pokoknya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dia punya puasa itu Allah terima, maka dia ampun dosa-dosanya. Baru sangat mudah, cekas pas ke sana sama Tuhan punya diri. Syarat puasa itu apa? Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat mampu dan sehat. Nah, sudah. Apakah tidak terpenuhi itu sama kita? Sudah terpenuhi. Baru dia punya rukunnya cuma 2. Pertama niat. Nah, setiap malam kita akan dipimpin niatnya. Setiap malam kita sahur, terpasang niat di dalam hati kita. Berarti rukun yang pertama selesai, terpenuhi. Ya, yang kedua apa? Yang kedua, menahan dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, berarti syarat terpenuhi, rukun terpenuhi,
tidak ada yang batal, maka insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka sampai di sini kira-kira ada yang tidak berbahagia dengan Ramadan ini? Ya, semuanya pasti berbahagia. Nah itu baru pagi itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ada hadis berikutnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini poli jamaah sekalian, ini sudah bicara poli tentang malam. Malam itu kapan? Dari sejak terbenam matahari sampai terbit fajar. Nah, dari terbenam matahari sampai terbit fajar itu malam. Kalau pagi terbit fajar sampai terbenam matahari. Berarti manusia itu 1 kali 24 jam di bulan suci Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ya. Dari buka mata sampai tutup mata ulang, dari jam 12 paling ulang ke jam 12, semuanya dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan malam-malamnya itu diisi dengan ketaatan kepada Allah. Daripada berbuat kejahatan, berbuat kemaksiat, lebih baik tidur saja. Tapi Masya Allah, kalau saya sempat diskusi dengan Bapak Kasih, Pak Haji Kasih, banyak sekali yang memenuhi hatam Quran setiap bulannya kalau Ramadan di dalam sini. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa luar biasanya menghidupkan malam-malam yang ada di bulan suci Ramadan. Nah, berarti dari sini ada informasi bahwa la taqnatu min rahmatillah itu Allah berikan kepada kita, salah satunya lewat Ramadan. Maka Ramadan adalah fasilitas terbaik kepada manusia untuk memanfaatkan sisa waktu yang sedikit yang Allah berikan kepada kita supaya mengimbangi perbuatan-perbuatan kita yang telah lalu. Nah, sampai situ kira-kira selesai ya, clear sampai di situ. 1 kali 24 jam insya Allah kita dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang terakhir, ada 2 waktu yang jangan sampai kita lewatkan dalam Ramadan ini. Yang pertama menjelang buka puasa, dan yang kedua ketika waktu sahur, dekat-dekat subuh. Kira-kira kalau dihitung 30 menit sebelum subuh. Kalau kita mau hitung itu misalnya dari setengah 4 sampai jam 4 atau dekat-dekat setengah 5. Nah, itu waktu-waktu ashar. 2 waktu itu di mana manusia kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang kita doakan saja sebanyak-banyaknya. Tapi jangan lupa berdoa kepada Allah supaya dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah disebutkan bahwasanya wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu-waktu ashar itu mereka memohon ampun kepada Allah. Siapa? Orang-orang yang dulu yang dosanya itu besar-besar, apalagi kita yang dosanya insya Allah masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 2 waktu ini. Dan wabil ashar ini jamaah sekalian yang sangat dirahmati Allah, dia menjadi istimewa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kalau di luar bulan Ramadan, waktu ashar itu kebanyakan dari kita tidur, ya. Kita kan tidur, bangun-bangun nanti azan subuh, ya. Mungkin 1 minggu 2 kali kita tahajud, 1 minggu 3 kali. Tapi mungkin lebih banyak kita tidur, bangun-bangun nanti azan subuh. Tak lewat ini waktu ashar ini. Nah, kalau di bulan suci Ramadan, siapa yang bangun sahur di waktu ashar itu, pasti dia sementara buka mata di waktu ashar itu kan. Ya, mayoritas manusia umat muslim di bulan Ramadan di waktu ashar itu dia bangun. Maka jangan sampai aktivitasnya waktu bangun sahur itu cuma makan saja. Jangan sampai aktivitasnya hanya makan sahur saja. Maka barengilah aktivitasnya itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah mau berdoa apa, ya, tentang kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupa berdoa supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya bahwa ada 3 golongan yang doanya itu tidak Allah tolak kalau bulan Ramadan. Yang pertama adalah pemimpin yang adil,
yang kedua adalah doa orang yang teraniaya, dan yang ketiga adalah as-shaim, ya, doa orang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, makanya daripada kita bercerita dengan teman-teman yang ada di sekitar, ya, atau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, waktu-waktu 30 detik, 10 detik sebelum berbuka itu tolong berdoa yang sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mungkin kita beberapa saat lagi akan masuk buka puasa. Semoga uraian pada kesempatan sore hari ini memberikan motivasi baru untuk kita bahwa rahmat Allah senantiasa terbuka. Ramadan adalah fasilitas untuk mendapatkan rahmat Allah, dan jangan pernah berputus asa untuk memohonkan ampun terhadap dosa-dosa kita. Ada dua waktu berbuka dan waktu ashar. Bapak jamaah sekalian sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istighfar ya? Belum istighfar. Nah, kenapa keutamaan ini harus kita ketahui? Kalau kita tidak mengetahui keutamaan, segala sesuatu itu baru lewat ke sana dan lewat secara cuma-cuma. Misalnya, dulu itu pernah viral gara-gara dia so haus sekali mau buka puasa, gara-gara dia so lapar sekali buka puasa, DP kue dia so taruh di mulut lebih dulu, ya. Pernah nonton itu kan? Pernah lihat ya? DP kue so di mulut lebih dulu, tiba-tiba beduk, tinggal dia punya dia telan. Nah, ini kan dia tidak memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan untuk apa? Untuk berdoa menjelang buka puasa itu. Jadi dia ikut-ikutan dengan arus, ya, ikut-ikutan dengan tradisi. Begitu beduk langsung dia berbuka. Manfaatkanlah waktu yang sedikit menjelang buka puasa itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa memohonkan ampunan terhadap dosa-dosa kita itu perlu, dan itu yang pertama? Karena manusia itu doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor paling utama itu karena dirinya masih penuh dengan dosa. Nah, maka doa yang pertama itu minta dulu ampun, ya Allah, ampunilah dosa-dosa. Nah, setelah dosa-dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah baru kita memohonkan yang lain-lain. Ya, kita mohon kebahagiaan dunia, kita mohon kebahagiaan akhirat, dan kita pastikan bahwa puasa kita ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang puasanya masih ikut-ikutan, nah, sudah boleh diubah niatnya. Puasanya betul-betul karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah, terakhir apa yang harus kita syukuri hari ini adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpuasa sore hari ini betul-betul karena keimanan kita kepada Allah, dan itu tidak bisa dibeli meskipun dengan harga yang sangat mahal, ya. Tahukah jemaah sekalian bahwa bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meminta pamannya supaya masuk ke dalam Islam, gitu ya. Dia minta supaya Abu Thalib itu masuk ke dalam Islam. Kan dia pandu supaya bersyahadat, dia pandu ya supaya bisa masuk ke dalam Islam, ya. Tapi ternyata ya, perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sampai di situ. Nah, bayangkan orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang bertemu dengan Nabi, orang yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun hidayah keimanan itu tidak sampai kepadanya. Nah, bayangkan kita yang hari ini ya berjuang, ya berpuasa semata-mata karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih mahal daripada keimanan yang kita miliki pada kesempatan hari ini, pada kesempatan sore hari ini. Kita berpuasa, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amaliyah kita di bulan suci Ramadan. Kita berpuasa sampai hari ke-30 bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kualitasnya dari hari ke hari semakin meningkat. Mudah-mudahan yang belum menghatam Quran tahun ini di Ramadan tahun ini bisa menghatamkan Qurannya.
Jemaah sekalian sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mari sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keberkahan kita pada kesempatan sore hari ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم في الأولين اللهم صل وسلم في الآخرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهدم إذا شئت سهلا اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على خير خلق محمد النبي الأميين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah, mudah-mudahan sedikit ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, yang benar adanya dari Allah Subhanahu wa taala dan salah adalah khilaf dari diri kami sendiri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Bapak Muhammad Fikian Panigoro Imam, dan atas nama Badan Takmirul Masjid atau atas Kelora Gorontalo kami menyampaikan ucapan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat memotivasi diri kita untuk lebih meningkatkan segala amaliyah di bulan Ramadan ini. Dan untuk kegiatan sore hari ini sama-sama kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita lanjutkan sama-sama dengan istighfar dan zikir jelang buka puasa. Insyaallah dengan ibadah puasa yang kita laksanakan pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian, membukakan pintu rahmat untuk kita dalam rangka mewujudkan apa yang disebut dengan nilai